Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Perencanaan Keberlangsungan Bisnis B, kelompok 6, akan menjelaskan terkait dengan risk assessment. Next. Berikut ini adalah kelompok kami, terdiri dari saya, Edulwian Ramadhani, 1017-1023, Amalika Nurfaziawati Abdullah, 1017-1004, Prabu Indro Prasto Likwantoro, 1017-1058, dan Ibnu Hayudi, 1016-1042. Next. Selanjutnya adalah Business Continuity Plan atau yang disebut dengan BCP. Merupakan adalah proses perencanaan yang mengidentifikasi keterpaparan organisasi terhadap ancaman internal dan juga eksternal, serta mengidentifikasi proses yang butuh dilindungi untuk menjaga aktivitas bisnis, serta mempertahankan keuntungan bisnis apabila terjadi kegangguan bisnis yang signifikan. Nah, BCP ini berguna untuk meminimalisir kemungkinan gangguan terhadap aktivitas bisnis, memelihara keuntungan kompetitif, mencegah perusahaan dari penutupan bisnis karena kurangnya perencanaan. Next. Nah, untuk BCP metodologi ini ada BCP life cycle yang pertama terdiri atas project initiation, selanjutnya ada risk assessment, yang kemudian dilakukan business impact analysis, setelah itu dilakukan mitigation strategi development, setelah itu ada plan development, kemudian ada training and testing. Setelah dilakukannya training and testing, ada plan maintenance. Yang terakhir adalah plan maintenance. Untuk risk assessment sendiri terdiri atas risk management, people, proses, teknologi, infrastruktur in risk management, kemudian ada risk assessment, dan terakhir ada vulnerability assessment. Next. Untuk risk management sendiri adalah topik umum yang menunjukkan bagaimana seluruh risiko itu ditangani oleh suatu perusahaan. Jumlah dan tipe risiko yang dihadapi pada setiap perusahaan di dunia ini sangat beragam. Ada tahapan dasar dalam risk management yaitu next. Ada threat assessment, ada vulnerability assessment, ada impact assessment, dan risk mitigation strategi development. Next. Selanjutnya adalah risk management. Untuk risk management ini adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan mengambil langkah untuk mengurangi risiko ke tingkat atau level yang dapat diterima. Untuk mendefinisikan risiko dapat melihat pada persamaan di bawah ini. Next. Risiko itu terdiri atas threat, likelihood, vulnerability, dan impact. Seperti yang dapat dilihat, risiko itu adalah kombinasi dari ancaman itu sendiri, kemungkinan terjadinya ancaman, kerentanan terhadap organisasi atau sistem, dan dampak relatif atau absolut dari ancaman tersebut terhadap organisasi ataupun sistem. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada people, proses, teknologi, dan infrastruktur. Yang pertama itu adalah people, yaitu memperhatikan perilaku karyawan dan memahami bagaimana karyawan menanggapi gangguan bisnis skala kecil maupun besar. Kemudian itu ada proses. Proses adalah aktivitas yang dijalankan sehari-harinya untuk menjalankan perusahaan. Kemudian ada teknologi. Teknologi adalah jantung di operasional perusahaan pada masa kini, terutama perusahaan yang berlokasi di negara industri. Kemudian ada infrastruktur. Dalam pandangan organisasi, infrastruktur meliputi gedung, fasilitas, dan lain-lain. Next. Kemudian ada IT Specific Risk Management. Risk Management pada IT adalah bagian dari keseluruhan manajemen risiko bisnis, meliputi pembuatan standar dan proses teknis, fisik, administratif, dan manajemen untuk melindungi informasi mengenai CIA atau confidentiality, kemudian ada integrity dan availability. Pada perusahaan, manajemen risiko TI harus seimbang dengan kebutuhan teknologi organisasi dengan kemampuan dan biaya teknologi sekarang. Adapun tujuan dari manajemen risiko TI adalah yang pertama adalah mengamankan sistem TI secara penuh atau lengkap.
Kemudian adalah membantu manajemen untuk keputusan yang terinformasi dengan baik terkait dengan pembelian dan pengimplementasian sistem TI. Kemudian itu adalah membantu manajemen untuk mengautorisasi atau mengakreditasi sistem TI berdasarkan dokumentasi pendukung yang dihasilkan dari aktivitas manajemen risiko. Next. Kemudian ini adalah bagian risk assessment proses. Pertama itu pasti yang dibuat adalah risk assessment-nya. Kemudian kita akan mengidentifikasi ancamannya. Kemudian ada ancaman apa saja yang teridentifikasi. Setelah itu adalah corporate. Kita corporate ancaman yang setelah dianalisis. Kemudian hasilnya adalah vulnerability assessment phase. Next. Dari berbagai banyak ancaman dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama adalah natural dan environmental threat. Contohnya itu seperti kebakaran api, banjir atau angin topan, terus ada flu atau pandemi, ada gempa bumi, ada gunung meletus. Kemudian itu ada yang kedua adalah yang berasal dari manusia, yaitu human threat. Contohnya seperti teroris, kemudian adalah pencurian atau vandalisme, ada cybercrime, ada perang. Kemudian ada yang terakhir itu adalah infrastruktur threat. Seperti contohnya bangunan yang spesifiknya bermasalah, kemudian ada makanan minuman yang terkontaminasi, kemudian ada public transportation disruption. Next. Dari banyaknya contoh tadi yang disebutkan seperti yaitu ada kebakaran, kemudian ada banjir yang di bagian natural, kemudian ada human tadi yang disebut seperti pencurian atau vandalis atau teroris, kemudian ada infrastrukturnya tadi. Dari banyaknya itu bisa saja contoh daftar ancaman ini sebagai poin awal dari penilaian dampak. Kemudian pertimbangkan bagaimana ancaman dan sumber ancaman memberikan dampak bagi people, proses, teknologis, dan infrastruktur. Output dari fase ini adalah input untuk fase vulnerability assessment. Next. Vulnerability assessment menganalisis seberapa rentan dan terpaparnya bisnis atau sistem terhadap ancaman tertentu. Harus berisi penilaian seberapa rentan sistem tertentu terhadap ancaman, juga dengan kemungkinan ancaman tersebut dapat terjadi. Kerentanan atau vulnerability dan kemungkinan likelihood saling berhubungan dan outputnya digunakan sebagai input pada impact assessment. Seperti bagian bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Lalu selanjutnya vulnerability assessment. Di sini ada kriteria kerentanan resiko, yaitu ada very high. Very high itu tidak ada perencanaan skenario yang dilakukan. Lalu ada high, itu perencanaan skenario untuk resiko strategis utama yang dilakukan. Lalu ada medium. Medium itu pengujian stres dan analisis sensitivitas skenario yang dilakukan. Lalu ada low. Low itu adalah pilihan strategis yang dilakukan. Lalu ada very low, opsi nyata yang digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas strategis. Lalu ada risiko likelihood kriteria. Contohnya itu improbable yang frekuensinya kurang dari sekali dalam 25 tahun, lalu ada rare tidaknya sekali dalam 25 tahun, baru ada probable terjadi sekali selama 5 tahun, lalu ada very probable itu sekali dalam setahun, lalu ada frequent sekali dalam sebulan, lalu ada likelihood assessment kriteria in British risiko assessment. Di situ ada negligible dalam 20.000 kesempatan, lalu ada rare
1 dalam 2000 kesempatan, lalu unlikely 1 dalam 200 kesempatan, lalu ada possible 1 dalam 20 kesempatan, lalu ada probable 1 dalam 2 kesempatan. Lalu di sini adalah rare. Rare ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Lalu ada unlikely. Unlikely itu jangan berharap itu terjadi, atau mungkin saja hal itu bisa terjadi. Lalu ada possible itu mungkin terjadi atau berulang sesekali. Lalu ada likely itu mungkin akan terjadi. Lalu ada almost certain itu niscaya akan terjadi atau mungkin berulang sering. Next. Di sini ada contoh dari people. People itu contohnya seberapa rentan staf dan orang di dalam komunitas terhadap ancaman ini. Beberapa ancaman mungkin saja tidak berdampak bagi orang terhadap kemampuan mereka untuk bekerja produktif. Lalu ada proses. Contoh dari proses adalah seberapa rentan proses bisnis dan TI terhadap ancaman. Lalu ada teknologi. Contohnya hal yang paling rentan terhadap ancaman. Seberapa rentan server terhadap penyerangan secara internal maupun eksternal, seberapa rentan web servernya. Lalu ada infrastruktur. Infrastruktur itu apa dampak yang diakibatkan dari ancaman tersebut terhadap infrastruktur perusahaan. Next. Di sini ada contoh dari studi kasus. Itu nomor 1, jika pipa ledeng di gedung meledak, apa kerentanan sistem TI kita terhadap kerusakan air itu bisa termasuk dalam kategori high, medium, atau low. Lalu untuk nomor 2, jika gedung itu terbakar, apa kerentanan sistem TI kita terhadap kerusakan air dari sistem pemadaman kebakaran itu bisa dikategorikan dalam high, medium, atau low. Lalu poin nomor 3, jika bangunan menjadi banjir karena hujan lebat, apa kerentanan sistem TI kita terhadap kerusakan air itu bisa dikategorikan ke dalam high, medium, atau low. Next. Lalu ada impact assessment. Impact assessment menganalisis seberapa besar atau seberapa kecil dampak dari kejadian ancaman pada bisnis atau sistem. Dampak bervariasi berdasarkan berbagai macam faktor. Di sini ada deskriptor. Deskriptor itu negligible. Negligible tidak diabaikan. Pengertiannya kerusakan kecil yang tidak memerlukan intervensi atau perawatan minimal. Lalu ada minor atau kecil. Kerusakan itu artinya kerusakan ringan atau penyakit yang membutuhkan intervensi ringan. Lalu ada moderate. Moderate itu sedang, yang artinya kerusakan sedang yang membutuhkan intervensi profesional. Lalu ada major. Major itu kerusakan besar yang menyebabkan ketidakmampuan atau kecacatan jangka panjang. Lalu ada katastrofik, itu yang artinya insiden yang menyebabkan kematian. Next. Lalu di sini ada resiko matrix. Di sini dalam nilai jika terdapat sebuah kasus, kita harus melihat likelihood-nya. Jika likelihood-nya itu rare, maka kita lihat konsekuennya. Konsekuennya itu 3, jadi nilainya berarti low. Contoh lain lagi, jika likelihood itu terdapat possible yang bernilai 3, lalu terdapat konsekuennya minor 2, jadi hasilnya adalah moderate. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi metode pengumpulan informasi itu dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu kuesioner, interview, document reviews, dan research. Jadi untuk kuesioner sendiri, kita perlu membuat pertanyaan daftar atau list pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada karyawan atau stakeholder untuk menangani resiko atau dampak penilaian dari resiko tersebut. Kemudian ada interview, dia mewawancarai
mencari orang-orang tertentu. Kemudian dokumen review, kita melakukan review terhadap dokumen-dokumen perusahaan dan research melakukan penelitian. Oke, selanjutnya adalah metodologi penilaian resiko terbagi menjadi dua, yaitu penilaian secara kualitatif dan penilaian secara kuantitatif. Nah, penilaian secara kualitatif sendiri lebih menggunakan kata atau nilai yang relatif untuk menilai resiko, biaya, dan dampak. Untuk penilaian kuantitatif sendiri dapat dikatakan sebagai observasi yang menggunakan pengukuran dan angka. Oke, selanjutnya ini adalah contoh penilaian resiko secara kuantitatif. Di sini kita menggunakan contoh threat-nya atau ancamannya, yaitu pemadaman listrik atau power outage. Diasumsikan bahwa ancaman ini terjadi sebanyak 4 tahun sekali, gitu. Yang artinya peluang atau kemungkinan terjadinya tiap tahunnya itu sebesar 25% atau 0,25. Nah, di sini ada dibagi dua sisi, yaitu ada penyebab ancamannya dan ada dampaknya. Nah, penyebab ancamannya sendiri adalah lightning strike atau sambaran petir, yang mana ketika lightning strike ini atau sambaran petir terjadi, maka perusahaan itu akan terdampak sebesar 100%. Jadi ketika sambaran petir itu terjadi, perusahaan langsung mengalami padamnya listrik gitu, dan mengakibatkan dampaknya di situ listriknya mati selama 2 hari. Nah, sekarang kita menghitung threat likelihood. Jadi tadi telah disebutkan sebelumnya bahwa kemungkinan ancaman ini terjadi sebesar 25% atau 0,25. Jadi nilai dari threat likelihood-nya adalah 0,25. Dan vulnerability atau kerentanannya seperti disebutkan sebelumnya, bahwa ketika sambaran petir itu terjadi, perusahaan langsung terkena dampaknya, langsung mati listriknya, sehingga dapat dikatakan dia terdampak 100% atau 1, sehingga nilai dari threat likelihood-nya dikalikan vulnerability jadi 0,25 dikalikan 1 didapatkan hasil 0,25. Dan dampaknya sendiri kan tadi listriknya mati selama 2 hari, yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat menjalankan aktivitas bisnisnya. Nah, berapa sih biaya dampaknya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan? Dan diasumsikan bahwa perusahaan itu mengalami kehilangan penjualan perharinya sebesar $18.000 karena dia mati listriknya selama 2 hari, sehingga total biayanya sebesar $36.000. Begitu juga dengan biaya tetapnya perharinya adalah sebesar $4.200, dan untuk 2 hari jadi biaya tetapnya menjadi $8.400. Kemudian ada dampaknya yaitu kerusakan reputasi. Sebenarnya dampaknya ini tidak terlalu spesifik, dan nilai dari dampaknya ini dapat berubah-ubah seiring waktu, sehingga di sini diasumsikan bahwa biayanya sebesar $2.000, dan untuk 2 hari berarti total biayanya sebesar $4.000. Nah, dari biaya dampak ini dijumlahkan didapatkan nilai sebesar $48.400. Nah, setelah didapatkan nilai threat likelihood, vulnerability, dan biaya dampaknya, kemudian dikalikan 0,25 dikalikan 48.400 didapatkan $12.100. Jadi total biaya resiko tahunan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengatasi ancaman pemadamnya listrik yang diakibatkan oleh sambaran petir sebesar $12.100. Selanjutnya adalah contoh penilaian resiko secara kualitatif. Masih sama dengan contoh sebelumnya, yaitu masih ancamannya yaitu padamnya listrik. Nah, di sini ada kriteria penilaian secara kualitatif yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu likelihood, vulnerability, dan impact. Jadi di sini
frekuensi itu sama dengan likelihood ya. Jadi dia bernilai 5 ketika ancamannya itu sering terjadi, sangat sering terjadi. Dan bernilai 1 itu jarang banget terjadi ancamannya. Kemudian kerentanannya, vulnerability, bernilai 5, bahwa dia itu rentan terhadap ancaman ini. Sangat tinggi kerentanannya. Kemudian untuk yang bernilai 1, kerentanannya sangat-sangat rendah. Kemudian untuk dampaknya sendiri bernilai 5, dia berdampaknya ekstrim, kemudian bernilai 1, berdampaknya tidak terlalu signifikan. Nah, pada contohnya ini, pada studi kasus sebelumnya kan likelihood-nya atau kemungkinan terjadinya 25%, sehingga kita asumsikan bahwa dia itu unlikely dan bernilai 2. Dan vulnerability-nya dapat dikatakan bahwa ketika sambaran petir itu terjadi, dia langsung berdampak 100% terhadap organisasi, sehingga vulnerability-nya itu very high dan bernilai 5. Nah, kemudian untuk biaya dampaknya sendiri kita asumsikan bahwa dia tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga kita asumsikan dia impact-nya untuk dampaknya sendiri dia moderate dan bernilai 3. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, kita jumlahkan dan dicari dan dibagi tiga nilai dari nilai likelihood, vulnerability, dan impact cost, dan didapatkan nilai 3,33. Jadi total nilai atau value resiko tahunan yang diakibatkan oleh padamnya listrik yang disebabkan oleh sambaran petir sebesar 3,33. Nah, berikut adalah salah satu contoh lagi mengenai penilaian secara kualitatif. Jadi sini dia memiliki Nah, jadi dia di sini memiliki kriterianya masing-masing. Nah, sepertinya ada kehilangan pendapatan, value-nya high dan nilainya 100. Kemudian ada kerusakan server bernilai low. Kemudian ada kerusakan database bernilai medium dan kerusakan komputer user bernilai low. Masih sama seperti penilainya seperti sebelumnya. Jadi menilai kemungkinan ancaman itu terjadi, kemudian dampaknya, dan didapatkan hasil resikonya. Kemudian ini ada lagi contoh penilaian kualitatif. Ini berikut adalah contoh penilaian kualitatif yang sederhana. Jadi dia tidak menggunakan angka dan hanya menggunakan kriteria seperti very low, medium, dan low. Oke, selanjutnya ada risk assessment table. Tabel penilaian risiko ini sangat banyak sebenarnya, dan salah satu contohnya seperti yang tertampil pada slide. Jadi di sini ada 9 kolom. Yang kolom pertama adalah item number, atau biasanya itu adalah ID numbernya resikonya. Kemudian di kolom kedua ada nama ancamannya. Jadi seperti pada contoh, nama ancamannya ada 2, yaitu kebakaran dan kebanjiran. Kemudian yang kolom ketiga, threat source atau sumber dari ancamannya, bisa seperti pada contoh, sumber dari ancamannya dari internal, eksternal, atau seperti yang tadi sambaran petir, sumbernya atau penyebab ancamannya tersebut. Kemudian di kolom keempat ada vulnerability rating. Jadi di sini kita memberikan rating atau nilai kerentanan terhadap ancaman tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada likelihood rating. Di sini kita juga memberikan penilaian terhadap likelihood atau kemungkinan ancaman tersebut terjadi. Kemudian ada existing controls. Jadi di sini kita tuh menganalisis atau mengidentifikasi kontrol apa aja sih yang ada atau berjalan di organisasi atau perusahaan untuk mengatasi ancaman tersebut. Kemudian ada
kolom impact rating atau penilaian dampak. Di sini memberikan penilaian dampak terhadap ancaman tersebut seperti kriteria penilaian impact sebelumnya. Kemudian ada overall risk rating. Jadi di sini kita memberikan penilaian resiko secara keseluruhan dari vulnerability, likelihood, dan impact ratingnya. Nah, berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Di antaranya ada bukunya yaitu Business Continuity and Disaster Recovery for IT Professional first dan second edition dari Susan Snedeker tahun 2007 dan 2013. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.